Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah, NIM 1803011130 dari kelas HPT 2018. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus biogeokimia sulfur yang merupakan salah satu mata tugas dari mata kuliah biologi tanah, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Beni Hidayat, SPMP. Siklus sulfur atau juga disebut dengan daur sulfur merupakan rangkaian perpindahan zat kimia yang mengandung unsur sulfur atau unsur belerang di permukaan bumi. Dan di sini terdapat dua gambar yang mana sebelah kiri adalah gambar yang merupakan visualisasi, sedangkan sebelah kanan adalah skematis dari siklus sulfur. Jika berbicara mengenai sulfur, maka kita akan berbicara mengenai gas atau bahan organik yang dapat diserap oleh hewan maupun tumbuhan. Dalam materi daur sulfur, biasanya kita mengenal 3 kata kunci. Yang pertama adalah letusan gunung api, kemudian tentang asap pabrik, dan yang tak kalah penting adalah mengenai hujan asam. Sehingga kita mengenal 3 istilah ini jika mempelajari mengenai siklus atau daur sulfur. Pada dasarnya, gas sulfur ini sudah terdapat di alam secara alami melalui letusan gunung api yang berupa gas H2S atau hidrogen sulfida, atau juga bisa disebabkan karena adanya aktivitas bakteri yang merupakan aktivitas anaerob sehingga menghasilkan sumber-sumber sulfur yang lain. Erupsi dari letusan gunung api biasanya menghasilkan senyawa-senyawa seperti sulfat, sulfida, dan gas-gas lain seperti CH3, SCH3. Inilah yang merupakan sumber-sumber sulfur apabila berasal dari gunung api. Sumber sulfur lain itu biasanya berasal dari aktivitas manusia seperti asap pabrik yang bisa menghasilkan gas-gas sulfur, di mana gas-gas sulfur ini apabila jatuh akan bisa langsung diserap untuk digunakan dalam proses anaerob bakteri, atau juga bisa menjadi bahan bakar sulfur dimanfaatkan sebagai bahan bakar tersebut, sehingga ada 2 kemungkinan di mana bisa langsung digunakan oleh bakteri anaerob dan juga bahan bakar sulfur. Selain itu, di alam terdapat hewan ataupun tumbuhan yang apabila mati akan mengalami pengusukan atau disebut dengan dekomposisi. Selama proses dekomposisi itu berjalan dibantu oleh beberapa mikroorganisme yang disebut dengan dekomposer akan menghasilkan sumber-sumber sulfur lain. Sehingga sulfur itu dapat diperoleh atau dapat dihasilkan dari hewan-hewan yang telah mati, dan juga dari erupsi gunung api ataupun bisa dari asap pabrik hasil kegiatan manusia. Jika berbicara mengenai hujan asam, bagaimana hujan asam ini bisa terjadi? Seperti kita ketahui bersama bahwa sulfur ini merupakan gas yang terdapat di atmosfer. Nah, reaksinya adalah apabila gas ini bertemu dengan air, contoh SO4 bertemu dengan H2O. Sulfat bereaksi dengan air, maka akan menghasilkan suatu senyawa yang namanya H2SO4. H2SO4 ini apabila dalam pelajaran kimia terdahulu merupakan jenis asam kuat, di mana apabila terjadi hujan asam maka tanaman-tanaman akan menguning, besi kemudian akan berkarat, dan juga beberapa dampak lain dari hujan asam. Selanjutnya kita akan membahas skematis dari siklus atau daur sulfur. Jadi sebelah kiri adalah gambar secara visual, sedangkan sebelah kanan adalah skematis dari sulfur. Sulfat dapat direduksi melalui bakteri reduksi sulfur yang terjadi secara anaerob. Kata kuncinya adalah anaerob atau terjadi secara tanpa udara menjadi gas sulfur. Di sini dapat kita lihat bahwasannya gas sulfur dan sulfida dapat dioksidasi menjadi sulfur dan sulfur dapat dioksidasi menjadi sulfat. Jadi di sini hanya terjadi reaksi bolak-balik di mana gas sulfur, sulfida dioksidasi menjadi sulfur, sulfur dapat dioksidasi menjadi sulfat.
Sulfat dapat digunakan untuk proses organisme, contohnya adalah tanaman, digunakan untuk proses metabolisme di akar, di mana akan melalui serapan akar untuk proses asimilasi. Selain itu juga bisa digunakan sebagai perombak. Jadi tadi kan ada dekomposer. Nah, dekomposer ini nanti akan menghasilkan sulfat di dalam tanah. Atau bisa juga sulfur dalam organisme ini dirombak secara anaerob menghasilkan sulfur sulfida. Sebagai contoh, bakteri secara anaerob dapat menghasilkan gas sulfur dan sulfida. Jadi gambar kanan dan kiri itu berhubungan, di mana gambar kiri merupakan visualnya sedangkan kanan adalah skematisnya. Di sini kita tahu bahwasannya sulfat dapat direduksi menjadi sulfur sulfida, kemudian bisa dioksidasi kembali menjadi sulfur, dan sulfur dapat dioksidasi menjadi sulfat yang akan digunakan oleh organisme. Selain itu, sumber sulfur yang lain adalah sulfur itu dari organisme mati dapat dirombak secara aerobik menjadi sulfat atau dirombak secara anaerob menjadi sulfur sulfida. Adapun contoh bakteri membantu proses reduksi sulfat menjadi sulfur sulfida itu adalah Desulfumaculum. Ataupun contoh lainnya adalah Desulfibrio. Sedangkan pada proses oksidasi biasa dibantu oleh bakteri Thiobacillus. Jadi untuk proses oksidasi menggunakan atau dibantu oleh Thiobacillus. Ini merupakan bakteri yang berperan dalam proses siklus sulfur. Sekian pemaparan materi mengenai siklus sulfur. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.